Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kurang dengar suaranya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. 1 tahun sudah Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya sekalian. Tuhan Yesus baik, amin. Tiba di hari ini, di saat ini kita sudah membuka lembaran baru di tahun yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, amin. Di tahun 2023 saya yakin dan percaya kita semua mau melangkah bersama Tuhan, amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, sembah kita, ucapan syukur kita untuk tahun yang baru, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, aku berbahagia. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru ini, buat hari yang baru ini yang masih bisa kami rasakan ya Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Haleluya Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Selamanya aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru ini Bapa. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji-Mu Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus
berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, nyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau bernyanyi, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat lawatan Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami naikkan pujian kami naikkan yang terbaik, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya Tuhan. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari jemaat Permata Mahkota, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan, memuji-Mu selama-lamanya Bapa. Nyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nanti doa buka dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan penuh kerinduan dan sukacita untuk berbakti di tahun yang baru. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Mari Tuhan, sucikan layakan kami supaya kami berlayak menaikkan korban syukur kami di tahun yang baru dan memohon rahmat
anugerah kasih sayang-Mu dalam perjalanan kami sepanjang tahun yang baru ini lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat tahun baru saudara. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Haleluya, kita sudah memasuki tahun yang baru, babak yang baru, di tahun yang baru. Di tahun berapa Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Bapak Ibu dan saya semuanya masih ada di sini, masih bisa berdiri, masih bisa bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Di awal tahun ini kita mau naikkan ucapan syukur kita mau melompat bagi Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melawat Bapak Ibu semuanya sepanjang tahun 2022. Kita mau mengawali tahun ini dengan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian, kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menari Bapak Ibu, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Tanggalkan bebanmu Bapak Ibu, bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya masih semangat. Amin. Amin. Sebelum saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kita angkat pujian kita sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan kebaikan Tuhan, nanti boleh langsung ke depan ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
yakin dan percaya kita semua melangkah 2023 di tahun yang baru bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya semuanya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dan penyembahan kita. Amin, Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa datang sujud menyembahmu kepadamu, sebab
raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Mari naikkan penyembahan kita Bapak Ibu. Mari naikkan ucapan syukur kita di tahun 2023. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan segenap hati nyanyikan layaklah. Amin, amin Tuhan, amin Tuhan. Sujud kepadamu, amin Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, benar ya Bapa. Layaklah Tuhan dalam segala setiap bangsa Bapa. Semua bangsa mengaku, semua bangsa bersujud, hanya Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2023 kami melangkah bersama Tuhan. Bapa sertai sepanjang masa, sertai kehidupan Bapak Ibu GPDI Permata Mahkota, bahkan setiap seluruh jemaat, baik itu anak sekolah minggu, pemuda-pemudi yang ada Bapa. Kami serahkan, kami tabiskan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sidang jemaat GPDI Permata Mahkota. Segala kerinduan Bapak Ibu di sini kami percaya Tuhan yang lebih tahu. Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan tanah hati yang terbaik Tuhan untuk disirami kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman. Tuhan berkati mulut bibirnya, biarlah segala apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan Yesus, kuasa iblis, kami mau tolak, kami mau tengking hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya boleh dipersilakan untuk duduk. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Gembala. Haleluya. Shalom. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita bisa masuk di tahun baru dan hari ini tanggal 1 Januari 2023. Banyak kemurahan Tuhan sudah kita alami dalam perjuangan sepanjang tahun yang sudah berakhir 2022. Dan Tuhan masih beri saya dan saudara tahun baru 2023. Saya sangat senang dengan jemaat yang hari ini bisa berbakti sama-sama, bahkan dengan adik saya, Ibu Yeni Morasa, dan Ibu Livi, Saudari Livi ya. Ini mantan mahasiswa Strata 2 dari Ibu Jenny dan temannya Miss Esther. Bisa ada sama-sama, bahkan ada sahabat sudah kayak saudara ada di lantai bawah, Ibu Nurlela ya.
saya bilang kamu lagi OTW ke Yesus. Ya, saudara yang kekasih, jemaat yang sudah hadir di akhir tahun dan di awal tahun, ya, di mana ada banyak saudara-saudara kita, sahabat kita yang ada bepergian, ya, termasuk keluarga Endra Daniel Rawis, ya. Tapi seberapa banyak kita yang ada, yang masih ada di kota Surabaya, kita sudah ambil waktu yang indah untuk berbakti kepada Tuhan. Di awal tahun yang baru, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah bersama-sama saya melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. 1 tahun kita sudah lalui bersama dengan berbagai kegiatan dari awal tahun 2022 tanggal 1 Januari sampai kita mengakhiri tadi malam 31 Desember 2022. Bapak Ibu Saudara-saudari sudah dengan setia menopang pekerjaan Tuhan, melayani dengan talenta masing-masing di tempat ini. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menilik semua kasih, korban, pelayanan, kesetiaan daripada Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan membalas dengan keajaiban-keajaiban, dengan mujizat di tahun 2023 ini. Harapan, doa yang belum terkabulkan. Saya percaya dalam kemurahan Tuhan, saudara bisa menerima perwujudan daripada harapan dan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak prediksi, ada banyak ramalan di tahun 2023. Tapi kalau sampai saat ini Tuhan sudah tolong, pasti 2023 Tuhan tolong lebih dari 2022. Yang penting kita mau setia dan mentaati Tuhan. Itu saja. Setia dan taati firman Allah. Di situ kunci segala kesuksesan, kunci segala rahmat anugerah Tuhan, kunci segala berkat, kunci segala harapan doa kita terjawab. Setia saja dan taatilah firman Tuhan. Pegang 2 kata ini untuk memasuki 2023. Saya mau setia. Sama-sama berkata, saya mau setia. Saudara ada di rumah berkata, saya mau setia. Haleluya. Saya mau mentaati firman Allah. 1, 2, 3. Saya mau mentaati firman Allah. Tidak dapat disangkal 2023 mungkin ada persoalan hidup. Sebab gak mungkin manusia itu menjalani tanpa persoalan. Ada perjuangan, itu sudah pasti. Ada permasalahan yang pasti kita harus lalui. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Dengan suatu iman yang pasti bahwa Yesus ada bersama saudara. Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Satu judul firman Allah saya ingin saudara pegang memasuki tahun baru 2023. Tenang. Ya, tenang. Aku ini. Jangan takut. Saudara pasti ada yang harus diselesaikan. Tapi ingat firman ini. Tenang. Aku Yesus, aku ini ada bersama saudara. Jangan takut. Sebab gak mungkin 2023 tanpa persoalan, itu gak mungkin. Tapi yang pasti ada kemenangan. Dan ingat firman ini, tenang, aku ini, kata Tuhan. Yesus seperti mau bilang, tenang, ini saya ada bersama kamu. Aku menyertai kamu. Aku ini ada bersama kamu. Jangan takut. Mari kita akan baca firman Allah dalam Injil Matius pasal 14. Mulai daripada ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Seundang kita bangkit berdiri. Ambil Alkitab saudara. Dan kita baca dengan suaranya nyaring. Saudara bisa baca tayangan yang ada di layar. Kita baca semua ayat ini. Pada hitungan yang ketiga, kita bangkit berdiri semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar dan mengikuti online service di mana saja saudara berada, mari berhenti sejenak, ambil Alkitab saudara yang ada di handphone saudara dan kita baca dengan suara yang nyaring.
Injil Matius pasal 14 mulai ayat 22 sampai 32. 2-3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, 2023 masih panjang ke depan. Masih ada 365 hari yang akan kita lalui. Saudara yang kekasih, hari ini kita baik-baik saja. Besok lusa mungkin Tuhan izinkan perjuangan hidup yang berat. Saudara, tapi saya mau titip untuk pegang dengan iman. Menghadapi 2023 yang belum tahu, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kita mau pegang ini, tenanglah, aku ini Yesus ada. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sudah pegang ayat ini, kita enggak pernah akan khawatir, apalagi takut dengan hari esok. Masalah kesehatan bisa terjadi, bisa. Kalau sudah sakit, percaya ayat ini ya dan amin. Tenanglah, aku ini dapat menolong saudara, dapat menyembuhkan saudara, jangan takut. Saudara ada masalah keluarga, tenanglah, aku Yesus yang bisa membuat pernikahan itu lebih indah dari awalnya. Saudara yang kekasih, ingat perjamuan kawin di Kana. Anggur yang disajikan kemudian dikala sudah habis air anggur, Yesus bisa membuat anggur dari air di tempayang yang biasa dipakai untuk mencuci kaki. Dan rasanya lebih enak dari air anggur yang disiapkan oleh pemimpin pesta. Saudara yang kekasih, Yesus bisa membuat keluarga lebih indah daripada sebelumnya. Persoalan banyak bisa terjadi, bukan berarti tidak ada persoalan. Anak-anak muda juga ada persoalan dalam perkuliahan, dalam persekolahan, dalam biaya untuk sekolah. Firman Allah berkata, tenanglah, Yesus sumber berkat ada, jangan takut. Saya juga kalau ingat ke belakang kayaknya nggak masuk akal bisa menyekolahkan Esther dan Andrew. Ya, pada sekolah-sekolah yang berbobot, ya, Petra dan Hang Tua, arsitek dan dokter gigi, itu mahal harganya. Di Petra itu anak pendeta bisa 50% diskon untuk banyak jurusan. Tapi arsitek tidak ada diskonnya. Tapi Tuhan bisa mempersiapkan semua. Dikala kita memerlukan, ada cara Tuhan untuk memberkati. Saudara yang kekasih, saudara
punya anak-anak. Yosua prakuliah, Michael sementara mengakhiri perkuliahan, Hugo, Evan dan lain-lain yang saya tidak sebutkan karena nggak hadir. Masih dalam persekolahan. Tenanglah, Yesus sumber berkat. Dia akan mencukupi keperluan persekolahan atau perkuliahan atau pendidikan anak-anak saudara. Jangan saudara takut. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Bagaimana jalan itu nanti pada waktunya terbuka jalan. Tidak usah pikir sekarang. Pikir sekarang juga belum perlu jalan itu. Sekarang masih aman-aman kan. Nanti pada saat tidak aman, ada jalan Tuhan untuk berkati saudara. Nggak usah pikir dari sekarang. Kalau pikir dari sekarang, saudara tidak akan hidup bersyukur. Hanya khawatir dan khawatir dan khawatir saja. Padahal saudara belum hadapi masalah itu. Anak-anak usia yang lebih dewasa menghadapi saat di mana akan mengambil keputusan. Siapa teman hidup saya? Siapa? Calon istri, calon suami. Tenanglah, aku ada. Yesus tahu mana yang sepadan dengan saudara. Jangan kamu takut. Saudara yang kekasih, ada cara Tuhan untuk mempertemukan saudara dengan calon pasangan hidup saudara. Jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga muda dengan permasalahan yang banyak, mengurus, merawat, mengasuh anak-anak yang masih kecil-kecil, Tuhan berkata, tenang, aku ada. Aku tahu kerepotan saudara. Aku tahu kebutuhan keuangan saudara untuk mengurus putra-putri saudara. Jangan takut. Yang lebih dewasa, keluarga parubaya, dengan mulai ada kelemahan-kelemahan badan ini, Tuhan bilang, tenang, aku ini ada sebagai tabib yang bisa menyembuhkan. Apalagi oma opa yang sudah lebih lansia. Ya. Kata Ibu Jenny tadi, umur memang angka, tapi tidak bisa disangkal dalam usia yang bertambah, kesehatan menurun. Itu nggak bisa disangkal. Walaupun kita bisa tampil lebih muda dari usia, apalagi kalau di foto beauty face, itu banyak menurunkan usia kita. Kalau foto itu dengan beauty face bisa lebih muda 15 tahun dari keadaan yang ada. Ya, karena efek kamera. Tapi kita tetap sudah lansia, sudah tua. Badan kita tidak sehat seperti dahulu. Kalau dulu gigi masih kencang, sekarang mulai otek-otek, mulai goyang-goyang. Lalu saudara bilang, Tuhan kenapa gigi saya goyang? Itu alamiah. Itu memang faktor manusiawi dengan usia bertambah. Kaki mulai sakit, lutut mulai sakit, pinggang mulai sakit, punggung mulai sakit. Gak usah bertanya Tuhan kenapa. Tuhan beri saya kekuatan, kesehatan. Tuhan angkat rasa sakit. Beri saya kemampuan menjalani masa tua dengan sukacita dan ucapan syukur. Tenanglah, Yesus ada di usia lanjut kita. Jangan kamu takut para oma-oma dan opa-opa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lihatlah Yesus sedang berdoa. Murid-murid disuruh nyebrang. Yesus tidak ikut di perahu. Tapi dikatakan setelah beberapa mil mereka menyeberang, datang angin sakal. Gelombang makin tinggi, perahu oleng kiri, oleng kanan. Mereka ketakutan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus tahu atau tidak tahu? Tahu. Yesus tahu. Karena itu pada waktu saat mereka genting, Yesus hadir. Mereka bingung, kok ada orang berjalan di atas air. Kenapa Yesus hadir? Karena Yesus tahu mereka butuh pertolongan Yesus. Tenanglah, aku ini hadir di kesusahanmu. Jangan takut. Yesus tahu walaupun tadinya dia berdoa sendirian di atas bukit. Tapi dia tahu murid-muridnya mengalami angin yang melanda, angin sakal yang melanda. Mereka ketakutan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Yesus hadir, murid-murid bingung kok Yesus bisa hadir. Mereka enggak percaya Yesus hadir di mana-mana tempat. Saudara yang kekasih, saya dan saudara harus percaya
Yesus hadir di mana-mana tempat, dimanapun jemaat Tuhan berada. Di kota, di desa, di gunung, di lembah, ya, di kota metropolitan atau di pedusunan, Yesus hadir di sana. Yesus hadir dalam setiap kondisi kehidupan saudara. Senang dan susah, Yesus ada di sana. Dia hadir di setiap tempat, dia hadir di setiap kondisi kehidupan kita. Jadi saya dan saudara tidak bergumul sendiri. Dalam surat Ibrani berkata, mari kita akan baca bersama-sama. Kita buka sama-sama dalam kitab Ibrani, pasal yang terakhir, pasal yang ke-13, dan kita membaca ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Kita baca dengan suara yang nyaring. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara percaya, harus percaya penuh ayat ini. Sekali-kali Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara menghadapi tahun yang baru 2023. Tenanglah, aku ini ada menyertai saudara. Jangan saudara takut. Di dalam kondisi apapun, Yesus ada bersama saudara. Sebab itu di kondisi diberkati Tuhan, senang, sukacita, sukses, bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam kondisi, dalam keadaan di bawah, tetap percaya Tuhan tidak beri kita lebih, ya, pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dikala kita diuji, dia beri kecakapan untuk menanggungnya. Kita dapat melewati karena Tuhan menyertai. Ada Roh Kudus menolong. Pasti semua teratasi dengan baik. Amin. Ya, saudara yang kekasih, waktu Yesus hadir di tengah-tengah perjuangan murid-murid karena angin sakal, Yesus hadir secara ajaib sampai mereka berkata, ya, Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang kekasih, mereka pada waktu itu kurang percaya bahwa itu Yesus. Bahkan mereka mengira hantu datang. Lalu Petrus bilang, Tuhan, kalau betul Tuhan Yesus, panggil saya berjalan di atas air. Lalu bisa enggak? Bisa. Firman Allah katakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Ini ajaib, saudara. Kalau Yesus hadir, ada mujizat. Ada keajaiban, orang gak bisa berjalan di atas air. Karena berat badan ini lebih daripada berat jenis air. Saudara yang kekasih, orang tidak bisa berjalan di atas air. Ada gaya gravitasi, orang itu pasti tenggelam. Kecuali berenang, bukan berjalan. Kalau berjalan tenggelam. Tapi kenapa ini bisa? Ini berbicara mujizat. Hal-hal yang di luar hukum alam. Hal-hal yang di luar hukum matematika. Yesus banyak kali berbuat hal-hal yang namanya mujizat. Berjalan di atas air, orang yang sudah mati dibangkitkan. Ya, Lazarus, pemuda Nain. Itu di luar hukum alam. 5 roti, 2 ikan, Yesus berkati, diberi makan 5.000 orang laki-laki makan, belum termasuk wanita dan anak-anak, masih sisa 12 bakul. Untuk siapa? Para pekerja. Pekerja juga dapat bawa pulang, babungkus. Jadi bukan budaya Manado saja babungkus. Dari zaman Yesus sudah babungkus. Setiap murid bawa 1 bakul, bukan 1 kresek. 1 bakul, saudara. Sebab ada sisa 12 bakul roti dan ikan. Dari mana? Dari sorga. Sebab adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Kok semua orang banyak, sekitar 10.000 orang bisa makan? Wanita pria, masih sisa 12 bakul. Murid-murid babungkus, 1 orang 1 bakul.
Kalau kita babungkus paling di kresek kecil, mereka satu bakul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau saudara mau babungkus, babungkuslah, nggak apa-apa. Nggak salah babungkus. Ya sesudah makan, sisanya dibawa bungkus, bawa pulang. Sebab ini budaya Alkitab. Sebab pasti dalam Yesus ada lebih. Nggak pernah kurang. Makanan nggak pernah kurang, ada lebih saudara, ada lebih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mujizat akan terjadi di tahun 2023. Saya alami mujizat Tuhan di 2022 bisa ke Amerika 2 bulan saudara, tanpa uang, bukan tanpa uang sama sekali, ada uang tapi dibandingkan dengan pembiayaan di sana ya nggak ada arti uang yang saya bawa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya diberi kepercayaan melayani di sana. Saya diberikan fasilitas apa? Tinggal makan sampai kenyang. Sampai saya tidak mau makan lagi karena sudah terlalu banyak saya makan di sana. Yang namanya daging-daging, stick-stick itu burger-burger. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kalau ditanya mau makan apa? Chinese food aja, brokoli, ca udang. Sebab di sana nggak ada brokoli, ca bawang putih nggak ada, ca udang. Sebab kalau namanya daging sapi, daging ayam, daging babi, sudah kayaknya sudah full untuk saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dibawa jalan-jalan. Setiap state yang saya pergi, setiap kota, Bapak Ibu Gembala melayani saya, bawa jalan-jalan. Apakah itu bukan mujizat? Saudara, 2022 saudara ada mujizat yang berbeda dengan apa yang saya alami. Percaya 2023 ada lagi mujizat yang lain yang baru untuk saudara. Saya percaya kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita bisa mengatasi masalah-masalah kehidupan dengan keajaiban pertolongan Tuhan. Yang namanya mujizat. Saudara percaya, saudara bisa alami mujizat di tahun 2023. Sebab itu, tenanglah, aku ini jangan takut. Haleluya. Dikala Petrus mulai bimbang, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalaupun saudara merasa ada goncangan yang terlalu dahsyat, seperti saudara mau jatuh sampai tergeletak, berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Jangan berteriak kepada manusia, jangan berteriak kepada anak cucu. Berteriak kepada Tuhan tolonglah aku. Nanti Tuhan akan kirim orang menolong saudara. Entahkah anak, entahkah menantu, entahkah cucu, entahkah teman, entahkah sahabat. Tuhan tolonglah aku, pasti ada pertolongan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara lihat, kalau kita berseru Tuhan tolonglah aku, segera, garis bawahi kata segera. Tuhan Yesus tidak berlambat-lambat. Segera Yesus menolong saudara dan saya. Kalaupun ada jeda waktu, itu Tuhan menguji iman saudara. Tetap berteriak, Tuhan tolong aku. Tetap berseru, Tuhan aku tidak mampu sendirian mengatasi ini. Tolonglah aku. Petrus ini bukan bisik-bisik, Tuhan tolong aku. Tidak, dalam keadaan ketakutan dia akan berteriak, Tuhan tolong saya. Dia berteriak. Saudara datang kepada Tuhan dengan apa? Suatu ya semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meraih pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Petrus tidak sampai tenggelam. Tuhan segera mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Semua katakan segera. Haleluya. Sudah terima itu. Kalau engkau ada masalah, Tuhan pasti segera akan tolong saudara. Haleluya. Kalau manusia, ada orang melalui saya, minta saya sampaikan masalahnya kepada teman dekatnya. Saya sudah sampaikan. Teman dekatnya berkata, yang waktu muda mereka sempat sangat dekat.
ya saya mau bantu dia. Seminggu berselang, 2 minggu berselang, bantuan belum kunjung datang. Sampai mungkin sudah sebulan berlalu, teman saya berkata, tidak ada tanda-tanda bantuan datang. Saudara yang kekasih, kalau mau minta pertolongan kepada manusia, bisa ditolong, tapi ada jeda waktu yang cukup lama. Mungkin dia sudah lupa karena dia juga banyak urusannya. Sebab itu kalau saudara butuh sesuatu, minta Tuhan yang tolong. Kalau berteriak sama Tuhan, segera Yesus mengulurkan tangan menolong kita semua. Kalau minta pertolongan kepada manusia, bisa aja manusia lupa. Minta pertolongan kepada anak cucu, mereka ada kerepotan sendiri. Ada suatu tanggung jawab keluarga mereka sendiri. Bisa aja mereka lupa. Tapi kalau minta kepada Tuhan, wow keren, segera Tuhan tolong saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat. Kalau Yesus sudah tolong pada ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Semua selesai, masalah angin sakal reda, mereka naik ke perahu. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara harus garis bawahi, sesungguhnya Yesus anak Allah. Sebab itu dia bisa mendengar doa saudara. Sebab dia anak Allah, dia bisa menolong saudara. Sebab dia anak Allah, dia bisa beri mujizat untuk saudara. Sebab dia anak Allah, dia bisa berkata, tenanglah, aku ini anak Allah, jangan kamu takut. Saudara yang kekasih dan orang-orang yang ada di perahu itu semua murid-murid. Rupanya mereka ragu-ragu tentang keberadaan Yesus. Tapi waktu mereka lihat Yesus menedukkan angin topan, gelombang reda, angin reda, Petrus tidak jatuh sampai tenggelam. Semua mereka sudah ada dalam perahu. Murid-murid semua menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Sudah murid Tuhan loh. Kalau sudah baca dari awal kan kita baca. Yesus suruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang terlebih dahulu. Sudah murid Tuhan, tapi kurang iman. Saudara, biarlah di tahun yang baru kita perbesar iman kita. Bagaimana cara memperbesar iman? Saudara baca firman Allah, bukan seperti saudara baca WhatsApp. Bisa saudara lupa, atau kalau dulu seperti baca koran. Tapi saudara baca firman Tuhan, simak baik-baik, ambil sari firman Allah, menjadi bahagian kehidupan saya dan saudara. Itu memperbesar iman kita. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iman datang kalau kita baca firman Allah, kita hayati, kita terima firman itu. Di tahun 2023 yang harus kita semua lalui dengan begitu banyak tantangan dan perjuangan. Besarkan iman saudara. Yesus dia anak Allah. Dia itu Allah. Dia itu pencipta. Dia itu juru selamat. Dia itu penolong. Dia itu raja. Dia itu pemimpin kepada hidup. Dia semuanya untuk umat manusia supaya bisa sampai dalam kerajaan sorga. Dia kekasih jiwa kita. Dia calon mempelai laki-laki dari gereja Tuhan mempelai wanita. Saudara yang kekasih, biarlah kita semua bisa katakan sesungguhnya keberadaan Tuhan Yesus itu sudah jadi bahagian hidup saya. Saya tidak lagi bimbang dan ragu dengan keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudara yang kekasih, saya percaya kalau kisah ini kita ambil ya untuk kehidupan saya dan saudara, kita akan tenang menghadapi tahun 2023. Saudara tidak akan ya menjadi tawar hati. Saudara tidak akan menjadi takut, tapi dengan berani berjuang. Tuhan ada di pihak saya. Siapakah lawan kita? Tuhan ada menyertai kita, ya. Tuhan adalah terang. Tuhan adalah gunung batu kita. Dia pemimpin kita. Dia juru selamat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita semua dengan pasti
akan lalui tahun 2023 dengan kemenangan. Dan kita juga akan mengakhiri tahun 2023 dengan baik. Tuhan berkati saudara semua, haleluya. Terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan, daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh pertolongan, roh yang mengurapi kita semua. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa, kami bersama-sama mengakhiri kebaktian syukur kami dan tetap mau setia iring Tuhan di tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita angkat pujian, kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menari Bapak Ibu, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya, haleluya, nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Tanggalkan bebanmu Bapak Ibu, bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya masih semangat, amin. Amin. Sebelum saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kita angkat pujian kita sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan kebaikan Tuhan, nanti boleh langsung ke depan ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita